Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tugas ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran berbicara dan teknologi informasi komunikasi mengenai Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan salah satu aplikasi esensial yang diperlukan oleh semua orang. Mengingat fungsinya untuk melakukan perhitungan, membuat aplikasi ini banyak digunakan, baik oleh mereka yang masih mengenyam pendidikan hingga yang sudah bekerja. Namun, tahukah kamu apa sebenarnya Microsoft Excel itu? Dan tahukah kamu apa saja rumus-rumus perhitungan yang bisa diselesaikan oleh aplikasi ini? Pas banget nih, pada video ini kami akan membahas tentang pengertian Microsoft Excel dan beberapa rumus yang paling sering digunakan dalam pengoperasian aplikasi ini. Langsung saja yuk kita lihat dan dengarkan penjelasannya. Microsoft Excel merupakan salah satu program aplikasi yang juga bernaung dalam sistem operasi Windows bersama dengan Microsoft Word. Microsoft Excel ini memiliki fungsi yang berbeda dengan Microsoft Word dalam bahasan sebelumnya. Program aplikasi ini memiliki fungsi untuk mengolah angka. Lembar kerja pada Microsoft Excel tidaklah jauh beda dengan lembar kerja pada Microsoft Word. Hanya istilahnya saja yang berbeda, yaitu dikenal dengan worksheet, di mana worksheet ini terdiri atas baris dan kolom, dan pertemuan antara baris dan kolom ini disebut dengan rank. Ada 3 jenis data yang dapat dimasukkan dalam lembar kerja, yaitu yang pertama, label berupa potongan teks atau naskah dengan ciri khas akan rata kiri apabila kita menginputkan data ini ke dalam sel. Yang kedua, angka atau numerik, yaitu berupa bilangan atau angka dengan ciri akan rata kanan pada penulisannya. Yang ketiga, rumus atau formula, yaitu berupa rumus perhitungan di dalam Excel, yang dicirikan selalu diawali dengan tanda sama dengan. Selanjutnya, kegunaan aplikasi ini. Di atas dijelaskan bahwa Excel ini adalah aplikasi perhitungan. Tapi perhitungan seperti apakah yang dikerjakan aplikasi ini? Dari pengalaman saya, ada beberapa pekerjaan yang merupakan kalkulasi maupun bukan kalkulasi yang dapat dijalankan oleh Excel, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyajian tabel data. Yang kedua, perhitungan finansial. Yang ketiga, to-do list atau task list. Yang keempat, kalender bersifat custom. Yang kelima, chart dan grafik. Yang keenam, invoice atau faktur. Yang ketujuh, form dan output. Yang kedelapan, dashboard. Dan yang kesembilan, pemilahan data. Baik, di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan beberapa komponen dalam Microsoft Excel 2016. Antara lain, yang pertama adalah Quick Access Toolbar, merupakan toolbar standar yang berisi tombol perintah yang sering digunakan seperti tombol Save, Undo, dan Redo. Anda juga dapat menambah tombol-tombol perintah lain yang mungkin sering Anda gunakan. Kemudian yang kedua ada tabs. Tab ini berisi grup-grup dan di dalam grup berisi tombol-tombol perintah yang terdapat dalam Microsoft Excel 2016 antara lain. Yang pertama ada tab file. Tab file ini berisi beberapa perintah standar dalam pengoperasian lembar kerja Microsoft Excel 2016 seperti membuka atau menutup file, menyimpan data, dan seterusnya. Kemudian ada tab Home, berisi tombol-tombol untuk memformat data. Kemudian ada tab Insert, berisi tombol-tombol perintah untuk menyisipkan objek seperti pivot table, fixture atau gambar, kemudian online fixture, save, card, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada tab Page Layout, berisi tombol-tombol perintah untuk pengaturan halaman.
Kemudian di sini ada tab formula berisi tombol-tombol perintah untuk menyisipkan fungsi-fungsi yang terdapat dalam Microsoft Excel. Selanjutnya ada di sini tab data berisi tombol-tombol perintah untuk pengolahan data seperti sort, filter, dan import data dari program atau aplikasi lain. Kemudian ada tab review berisi tombol-tombol perintah yang berisi pengaturan lembar kerja Microsoft Excel yang meliputi spelling, translate, new comment atau penambahan komentar serta proteksi data dan workbook. Kemudian di sini selanjutnya ada tab view berisi tombol-tombol perintah untuk mengatur tampilan halaman, ukuran halaman atau ukuran jendela. Selanjutnya adalah tab developer, berisi tombol-tombol perintah untuk membuat menu kontrol, melakukan insert button, combo box, list box, check box, group box, label, combo list, toggle button, dan untuk membuat makro. Selanjutnya yaitu tab power pivot, berisi tombol-tombol perintah untuk menganalisis data. Menu selanjutnya yaitu tombol dialog. Terletak di sebelah kanan nama grup dan berfungsi untuk membuka kotak dialog. Grup, bagian yang berisi sekumpulan tombol-tombol perintah yang terletak di dalam tab. Menu selanjutnya yaitu view atau tampilan lembar kerja. Berisi tombol-tombol perintah untuk mengubah tampilan lembar kerja atau worksheet. Selanjutnya yaitu menu zoom, merupakan bagian yang berisi tombol-tombol perintah untuk mengatur besar kecilnya tampilan lembar worksheet. Selanjutnya ada menu tell me, yang merupakan fitur digunakan untuk mencari tombol-tombol perintah yang ingin Anda cari secara cepat dan mudah. Selanjutnya ada menu close, untuk keluar dari program Microsoft Excel. Lalu selanjutnya ada menu maximize dan minimize, yaitu untuk mengubah ukuran tampilan atau jendela Microsoft Excel menjadi maksimal atau satu layar penuh, atau minimal atau tampilan taskbar. Yaitu menu selanjutnya adalah ribbon display option, untuk mengatur tampilan tab-tab dengan pilihan sebagai berikut. Yang pertama ada auto hide ribbon, yaitu untuk menyembunyikan nama-nama tab beserta tombol-tombol di dalamnya. Yang kedua ada show tabs, yaitu untuk menampilkan nama-nama tab saja dan menyembunyikan tombol-tombol di dalamnya. Dan yang terakhir yaitu show tab and command, yaitu untuk menampilkan nama-nama tab beserta tombol-tombol di dalamnya. Teman-teman, tahukah kalian bahwa di dalam Microsoft Excel itu terdapat banyak berbagai macam fitur yang bisa digunakan, seperti grafik, kalkulasi, tabel, dan yang lainnya. Sebenarnya, aplikasi ini tidak hanya bisa digunakan untuk melakukan operasi perhitungan saja loh. Jadi, wajar saja jika aplikasi ini banyak dicintai oleh para penggunanya. Tak hanya dikenal dengan operasi hitungannya saja, ternyata Microsoft Excel ini juga memiliki kegunaan lain dari berbagai bidang. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya akan menjabarkan tentang kegunaan Microsoft Excel jika dilihat dari beberapa bidang. Sebelum itu, kita perlu mengetahui bahwa hal menarik lainnya dari Microsoft Excel ini adalah banyaknya fungsi-fungsi yang dapat membantu menyelesaikan pekerjaan atau tugas dengan cepat. Hal ini turut terlihat dari beberapa bidang ataupun fungsi pekerjaan yang ikut merasakan manfaat dari penggunaan Microsoft Excel ini. Kegunaan pertama pada Microsoft Excel yaitu di bidang akuntansi. Contoh dari penggunaan program Microsoft Excel dalam bidang akuntansi adalah menghitung jumlah laba atau rugi suatu perusahaan, atau bisa juga untuk mencari besarnya keuntungan selama 1 tahun, menghitung gaji karyawan, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu kalkulasi matematis.
Kalkulasi matematis merupakan kegunaan kedua dari Microsoft Excel. Program ini dapat digunakan untuk mencari data dari hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian, serta berbagai variasinya. Kemudian selanjutnya yaitu pengelolaan data. Kegunaan selanjutnya dari Microsoft Excel adalah penggunaan pengelolaan data. Nah, manfaat yang dapat diperoleh yaitu untuk pengelolaan database statistik, menghitung data, mencari nilai tengah, rata-rata, dan pencarian nilai maksimum serta nilai minimum sebuah data. Kemudian selanjutnya yaitu pembuatan grafik. Teman-teman, Excel juga dapat digunakan untuk membuat grafik loh. Misalnya saja, grafik perkembangan nilai komputer siswa dalam 5 tahun, grafik perkembangan jumlah penduduk selama 1 tahun, grafik kunjungan siswa ke perpustakaan selama 1 tahun, grafik kelulusan siswa selama 10 tahun, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu operasi tabel. Nah, kegunaan terakhir dari Microsoft Excel ini yakni untuk dapat mengoperasikan tabel. Nah, dengan jumlah baris pada Microsoft Excel yang mencapai 100.084.576 dan jumlah kolom sebanyak 16.384, maka kita tidak akan merasa kesulitan lagi apabila melakukan input data yang membutuhkan jumlah kolom dan baris yang sangat banyak. Selain beberapa fungsi dan kegunaan Microsoft Excel seperti yang telah kami paparkan tadi, tentunya untuk mengoperasikan program buatan Microsoft Excel ini, maka kita perlu mengetahui rumus Microsoft Excel itu sendiri. Rumus yang pertama adalah sum. Sum ini merupakan rumus untuk menjumlahkan data atau mengetahui total dari sebuah data. Nah, untuk menggunakan sum ini, saya sudah menyiapkan tabel. Ini semacam tabel nilai yang dimana setiap orangnya mempunyai 4 nilai, yaitu nilai bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan juga IPA. Di sini, saya akan mencoba untuk menjumlahkan nilai setiap orang ini menggunakan rumus sum. Nah, dalam menggunakan rumus sum ini, ada beberapa cara yang dapat digunakan. Cara yang pertama yaitu menggunakan rumus sum yang standar. Cara penggunaannya yaitu kita tinggal tempatkan kursor pada sel yang akan kita isi dengan jumlah nilai, kemudian ketikkan rumusnya yaitu sama dengan sum, penulisannya sum ya teman-teman, kemudian kurung buka, lalu klik pada sel yang akan kita jumlahkan pertama yaitu sel E6, lalu ketikkan koma. Nah, tanda koma ini sebagai pemisah antar sel. Nah, pemisah ini disesuaikan dengan panduan yang ada di komputer masing-masing. Panduan tersebut dapat dilihat di sini, yaitu di bawah sel ada sebuah gambar berwarna biru bertulisan sum number 1, number 2, dan seterusnya. Nah, dalam panduan ini, pemisahnya ada yang ditulis dengan koma, ada pula yang ditulis dengan titik koma. Di sini, komputer saya menggunakan koma ya teman-teman, maka saya menulisnya koma. Kemudian selanjutnya, klik sel selanjutnya, lalu ketikkan koma, klik lagi, ketikkan koma lagi, klik lagi, lalu kurung tutup. Setelah ini, maka klik enter. Maka hasilnya akan keluar, yaitu 300. Nah, untuk baris berikutnya, kita tidak usah repot-repot untuk mengetikkan satu-satu karena bisa copy rumus secara langsung. Caranya yaitu kita tinggal tempatkan kursor pada sudut kanan bawah dari sel, lalu tarik ke bawah, maka hasilnya akan keluar dengan otomatis. Nah, itu adalah penggunaan rumus sum yang standar. Kemudian, cara yang kedua yaitu menggunakan model sama dengan sum, kemudian kurung buka, kemudian kita isi dengan sel awal, kemudian titik 2, sel akhir, lalu kurung tutup, atau istilahnya disebut dengan rank. Nah, model rank ini
berlaku jika data-data yang akan kita jumlahkan berada pada sel yang berurutan, entah itu dari urutan kiri ke kanan ataupun dari urutan atas ke bawah. Jadi, jika selnya berurutan, maka kita dapat menggunakan rumus sum ini dengan model rank. Cara penggunaannya yaitu pertama, letakkan kursor pada sel yang akan kita isi dengan jumlah, kemudian tulis rumusnya yaitu sama dengan sum, lalu kurung buka, kemudian blok area awal yaitu dari E6 sampai area akhir yaitu H6. Seperti itu. Maka akan otomatis muncul seperti sama dengan sum, kurung buka, E6, titik 2, H6. Nah, titik 2 ini artinya adalah sampai. Jadi, pembacaannya yaitu E6 sampai H6. Lalu kurung tutup, kemudian klik enter. Nah, untuk baris bawahnya, maka kita tinggal copy rumus seperti tadi, yaitu tarik ke bawah. Seperti itu. Maka akan dijumlah secara otomatis. Kemudian selanjutnya cara yang terakhir yaitu jika data-datanya berurutan seperti pada tabel ini. Jadi, data yang akan kita jumlahkan itu posisinya berurutan dari kiri ke kanan ataupun dari atas ke bawah. Maka, kita bisa menggunakan icon AutoSum. Nah, dengan AutoSum ini, kita tidak perlu repot-repot untuk mengetik apapun. Cukup klik AutoSum tersebut pada sel yang akan kita isi dengan jumlah. Nah, cara penggunaannya yaitu letakkan kursor pada sel yang akan kita isi dengan jumlah. Kemudian, oh iya teman-teman, di sini saya menjumlahkan dari arah atau dari urutan kiri ke kanan seperti itu. Nah, setelah kita letakkan atau simpan kursor pada kolom jumlah, kemudian kita cari icon AutoSum. Nah, icon AutoSum ini terletak pada home, yaitu tepatnya pada simbol sigma. Nah, pada simbol sigma ini ada pilihan sum, maka kita tinggal klik sum. Nah, setelah diklik, maka akan muncul tampilan seperti ini, yaitu sama dengan sum dalam kurung rank 6.2 H6 atau E6 sampai H6 seperti itu. Nah, jika telah muncul seperti itu, maka kita tinggal klik enter, maka hasilnya akan keluar secara otomatis. Nah, untuk baris bagian bawahnya, maka seperti biasa kita copy rumus seperti tadi yaitu tarik ke bawah, maka secara otomatis jumlahnya akan muncul. Seperti itu teman-teman. Nah, itulah 3 cara untuk menggunakan rumus sum pada Microsoft Excel. Rumus yang kedua yaitu average, atau fungsi utamanya adalah menghitung rata-rata. Rumus yang digunakan adalah sama dengan average, buka kurung, pilih nilai yang akan dirata-ratakan. Setelah itu, tutup kurung, lalu tekan enter. Secara otomatis, nilai rata-rata dari siswa sandi akan terhitung. Selanjutnya, untuk mempermudah membuat rata-rata seluruh siswa, kita tinggal arahkan. Saat muncul tanda tambah seperti ini, kita tarik, maka secara otomatis hasilnya akan seperti ini. Seluruh nilai akan otomatis muncul rata-rata nilai tersebut. Selanjutnya, mencari nilai terbesar yaitu menggunakan rumus max. Penggunaan rumusnya hampir sama seperti penjumlahan ataupun rata-rata, namun bedanya adalah penulisan awalnya saja. Oke, kita langsung saja tulis rumus untuk mencari nilai terbesar adalah sama dengan max, MAX. Di sini kalian bisa menggunakan huruf kapital ataupun huruf yang kecil. Jadi tidak diwajibkan menggunakan huruf yang besar, huruf kapital.
kurung buka. Kita bisa menggunakan dua cara untuk mencari nilainya. Cara yang pertama yaitu klik sel, kemudian titik koma, klik sel lagi, titik koma. Kita juga bisa diketik ataupun diklik. Coba yang diketik G6 titik koma, kemudian H6. Lalu kurung tutup, klik tombol enter. Maka hasilnya akan keluar. 90 di sini adalah nilai terbesar dari barisan ini. Seperti itu. Kita coba gunakan cara yang kedua, yaitu memblok E6 sampai H6. Penulisannya sama dengan max, kurung buka, kita blok E6 sampai H6, lalu kurung tutup, klik enter. Nah, maka hasil dari barisan ini akan keluar. 90, nilainya 90 sama seperti kita menggunakan cara yang pertama tadi. Kemudian kita coba baris yang kedua sama dengan max, kurung buka, kita blok E7 sampai H7. Nah, kemudian kurung tutup, klik tombol enter. Maka hasil dari nilai terbesar barisan ini adalah 100. Nah, untuk barisan yang ada di bawah, kita bisa langsung saja yaitu menggunakan copy rumus. Jadi, tidak perlu menulis rumus satu persatu. Caranya adalah letakkan kursor, kemudian nanti di pojok kanan akan terdapat plus warna hitam ini, lalu kita tarik plus ini ke bawah. Nah, maka nilai terbesar dari semua barisan ini akan keluar. Seperti ini. Oke, berikutnya kita coba untuk mencari nilai terkecil, yaitu menggunakan rumus min. Penggunaan rumus min juga hampir sama seperti rumus yang lainnya, namun beda penulisan awalnya saja. Untuk penulisan rumus ini yaitu sama dengan min, 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 kemudian kurung buka, kita gunakan cara yang pertama, klik sel, titik koma, klik, titik koma, klik lagi, titik koma, kemudian kurung tutup, lalu klik tombol enter. Maka 60 di sini adalah nilai terkecil dari barisan ini. Selanjutnya kita coba yang kedua, barisan kedua sama dengan min, kurung buka, klik sel, titik koma, klik lagi, titik koma, klik lagi, titik koma, klik, kurung tutup, lalu enter, maka hasilnya 70 merupakan nilai terkecil dari barisan ini. Seperti itu. Untuk baris bawah, langsung saja kita lakukan copy rumus. Tarik tanda plus ini ke bawah. Maka hasil dari nilai terkecil semua barisan akan keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita lanjut ke rumus untuk mengisi grade ini. Bagaimana pada kolom grade ini akan diisi dengan kualifikasi huruf dari setiap nilai yang didapatkan oleh setiap siswa. Patokan untuk mengisi kolom grade ini yaitu dari nilai rata-rata. Dan untuk mengisinya maka menggunakan rumus if.
yaitu sama dengan kemudian if. Nah, jika nilai rata-rata kita patokan nilai rata-rata ini, nilai rata-rata kurang dari contohnya 70, maka kita beri nilai D ya. Nilai rata-rata kurang dari 70, maka kita beri nilai D. Kita beri pemisah dengan titik koma. Nah, untuk Microsoft Excel 2006-2007 ini kita sebagai pemisahnya menggunakan titik koma. Tetapi untuk yang Microsoft Excel 2013 itu memakai pemisahnya menggunakan koma ya. Kemudian jika kembali nilai rata-rata kurang dari 80, maka kita beri nilai C ya. Masih pembatas lagi. Kemudian jika nilai rata-rata kurang dari 90, maka kita beri nilai B. Atau lebih dari 90, maka kita beri nilai A. Kasih kurung. Bismillahirrahmanirrahim. Maka hasilnya adalah A. Nah, seperti biasa untuk memudahkan kita tinggal tarik saja ke bawah, maka akan kelihatan. Selanjutnya yaitu untuk mengisi kolom keterangan, yaitu dengan memakai rumus if juga, yaitu sama dengan pada kolom keterangan ini akan diisi apakah siswa yang mendapatkan nilai-nilai tersebut lulus atau tidak, yaitu dengan if, kemudian kita patokannya seperti biasa rata-rata. Jika nilai rata-rata kurang dari 70, maka kita beri tidak lulus. Atau lebih dari 70 berarti kita luluskan. Berkurung. Bismillah. Nah, seperti ini. Kita tinggal tarik ke bawah untuk memudahkannya. Nah, ada dua orang siswa yang tidak lulus, yaitu Sanusi dan Ehon ya. Nah, selanjutnya bagaimana untuk mengetahui banyaknya data atau banyaknya siswa dalam tabel ini? Kita menggunakan rumus count ya. Count. Nah, ini patokannya yaitu kepada nomor dalam data ini. Nah, seperti ini. Kita tinggal tutup kurung, kemudian enter. Nah, ada 7 siswa dalam data ini. Kemudian selanjutnya bagaimana untuk mengetahui total nilai dari setiap siswa berdasarkan jenis kelaminnya. Total nilai laki-laki dalam tabel ini berapa? Untuk mengetahuinya maka kita gunakan rumus sum if. Sum if. Nah, ini sebagai patokannya yaitu jenis kelamin, kemudian kasih pembatas. Siapa yang mau kita cari, yaitu laki-laki. Kemudian kasih pembatas. Untuk mengetahui jumlahnya kita ambil data dari jumlah ini. Nah, tutup kurung, kemudian enter. Nah, jumlahnya adalah 1540 untuk total nilai laki-laki. Kemudian untuk mengetahui nilai total siswi perempuan maka kita sama, yaitu sum if, kemudian kita blok jenis kelamin dan kasih pembatas. Setelah itu siapa yang akan kita cari, yaitu perempuan. Kasih pembatas lagi, kita blok jumlah nilainya. Setelah itu kita tutup kurung. Nah, jumlahnya adalah 595.
Nah, untuk selanjutnya kita untuk mengetahui banyaknya laki-laki dalam tabel ini. Berapakah sih siswa laki-laki dalam tabel ini, dalam daftar ini? Maka gunakan rumus count if. Nah, seperti ini. Datanya yaitu data jenis kelamin, kemudian kasih pembatas siapa yang akan kita cari, yaitu laki. Enter. Nah, ada 5 orang. Nah, untuk selanjutnya bagaimana untuk mencari nilai perempuan? Untuk mencari banyaknya perempuan sama seperti tadi ya, yaitu menggunakan rumus count if, sama dengan count if, kemudian kita blok jenis kelaminnya. Setelah itu siapa yang akan kita cari, yaitu perempuan. Tutup kurung, enter. Kasih pembatasnya dulu ya, jangan lupa. Nah, seperti ini. Nah, ada 2 orang dalam tabel ini, yaitu Tukiam dan Ehon. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Anda yang sedang menyaksikannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia video mengenai Microsoft Excel dari kelompok kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga, jika Anda rasa video ini bermanfaat, silahkan klik tombol share dan bagikan di semua akun sosial media kamu. Dan jangan lupa juga untuk tonton video lainnya yang ada di channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.